Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaina al-ijtima' wal intifa' kama intifa'aluna nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tiba'i aslaf du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiwa jalla mardati wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aklan ya akramal akramin. Haqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina wa auladana azwajana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa ihdina ila sabil jisr sallallahu alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini, di waktu yang istimewa ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkumpulan kita menjadi perkumpulan paling indah, perkumpulan yang paling menyenangkan, perkumpulan yang akan membanggakan kita di dunia sampai di akhirat, karena kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat paling dicintai Allah di atas muka bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini menjadi tempat terbaik, paling dicintai Allah, bukan karena bangunannya yang megah, bukan karena ornamennya yang mewah, bukan karena karpet-karpetnya yang indah, tapi tempat ini menjadi tempat dicintai Allah karena digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi luar biasa. Tempat terbaik di atas muka bumi ini. Tidaklah bisa datang ke tempat ini melainkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukur yang luar biasa. Karena Allah memberikan dunia kepada siapapun makhluk Allah. Innallaha yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan harta kepada siapapun hambanya, yang ibadat, yang salat, yang bejat, yang maksiat, semua diberi oleh Allah. Allah tidak pernah perhitungan. Walakin yu'til iman, akan tapi Allah memberikan keimanan yang mantap di hati seseorang sehingga mampu untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Maka illa man yuhib, kecuali Allah mencintai hamba tersebut. Maka alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini penuh bertabur dengan cinta Allah. Maka yang luar biasa para pengurus Masjid Al-Hakim, Masya Allah, ini yang paling banyak pahalanya. Setiap ada kegiatan di masjid, dialah pengurus masjid. Kenapa? Mendal ala khair kaba'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka sama dengan pelaku kebaikan. Nunjukkan aja, ngabarkan. Subuh ini ada pengajian, cukup umumkan aja. Datang jamaah 1, 2, 10, 50, 100, datang. Setiap orang itu akan mendapatkan pahala pengurus yang pertama. Masya Allah. Jadi luar biasa. Inilah nikmatnya ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk masjid. Amanah yang diberikan Allah
untuk benar-benar kita maksimalkan untuk memperbanyak aktivitas ibadah di dalam masjid. Alhamdulillah, bukan hanya minta maaf. Imarah itu penting. Imarah itu kemakmuran yang ada dalam masjid. Jadi uang yang disumbangkan jamaah pakai untuk kemakmuran. Adakan kegiatan, adakan ta'lim, ada ini dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari imaratul masjid, memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan masjid bagus tapi sepi. Ada minta maaf, bagus-bagusan masjidnya tapi kosong isinya. Pengajian tidak ada. Alhamdulillah Ustaz, ada Ustaz setahun 2 kali. Salat Idul Fitri dan ada. Ini penting sekali. Jadi imarah, kemakmuran masjid luar biasa. Apa njuk kopi ini caknya sedap ini. Apa? Bandrek kan. Jahe, masya-Allah. Tenggorokan saya habis suara semalam dah. Insya-Allah minum ini sembuh saja. Amin. Kalau kebanyakan baca serak lagi baca. Walhasil. Jadi luar biasa. Beginilah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pengurus masjid dan jamaah, mudah-mudahan kita istiqomah dan berkah dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di tempat yang mulia seperti ini adalah tanda cinta Allah. Maka judul kita simpel aja. Tanda Allah mencintai hambanya. Apa tanda Allah cinta kepada seorang hamba? Maka ada seorang dikisahkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, syahid, doktor, beliau menceritakan suatu ketika ada seorang pembantu yang soleha, dia bekerja di rumah seorang majikan. Dia biasa setiap malam tahajud, bangun, bermunajat, berzikir, masya Allah. Ketika malam bangun, majikan pun bangun, lewat di depan kamar pembantunya. Berhenti sejenak. Pembantu sedang sholat ibadat. Di dalam sholatnya ternyata dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat dengan munajat yang membuat dia sedikit ujung Palembang berdesau. Berhenti sejenak. Dia terpukau dengan munajatnya. Dia tunggukan sebentar. Apa munajatnya? Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tukrimani wa an tuwaffiqani ila al-akhir. Ya Allah, berkat cintamu padaku ya Allah, kabulkan hajat-hajatku, berikan aku ini dan itu sebagainya. Dia meyakini bahwa Allah benar-benar cinta kepadanya. Tunggu ke dulu oleh majikannya. Pakam ni kan budak ini percaya. Tahu ni Allah cinta kepada dia. Kita tak bisa memastikan Allah cinta dengan kita ada tak? Tapi seorang hamba ini masya Allah, dia yakin betul. Tunggu kan selesai solat, selesai ibadat, ditanya. Selesai solat, habis munajatnya tanya, saya rasa ada yang salah dari doamu tadi. Harusnya kau jangan berdoa seperti itu. Doalah seperti ini. Allahumma inni as'aluka bihubbilak. Ya Allah, berkat cintaku padamu ya Allah, kabulkan hajat-hajatku. Masya Allah. Itu baru agak mendingan. Kita semua cinta kepada Allah. Kita tidak tahu Allah cinta atau tidak dengan kita. Kalau kita tahu, insya Allah besok dah datang lagi ke masjid. Apa? Sudah. Kalau dapat cinta Allah, sudah amanlah itu. Surga, kunci surga lah di tangan lah. Kita tidak ada yang tahu. Tapi luar biasa jawabannya yang ini mengokohkan hati kita. Apa kata dia? Laula hubbuhu li, kalau bukan karena cinta Allah, ma'aiqadhani hadhihi sa'ah, aku tidak akan mungkin bisa bangun di malam hari ini. Masya Allah. Laula hubbuhu li antu wafiqani, laula hubbuhu li ma auqafani baina yadayhi, aku tidak akan mampu untuk bisa salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang bisa kulakukan di malam hari ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi luar biasa. Ketika
kita bisa ibadah, disitulah Allah sedang cinta kepada kita. Maka jaga cinta Allah, jangan kita berlari, jangan kita buang, jangan kita hilangkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Maka berusaha untuk selalu dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pagi ini kita mampu untuk sholat subuh jamaah. Tidak tahu Ahad depan, hari esok masih mampu tak kita? Maka kita minta agar Allah selalu memberikan cintanya kepada kita. Alhamdulillah. Ustaz, aku ni pacak ke masjid ni karena hari libur. Tak juga. Berapa banyak orang setiap hari dah kata gawe, libur terus ni. Nak ke masjid juga masih. Ustaz, aku masjid ni karena aku sehat. Berapa banyak orang yang lebih sehat, lebih kuat dari kita, lebih bugar, lebih segar dari kita, namun tak mampu untuk datang ke masjid. Masya Allah. Ustaz, karena rumahku parak dengan masjid. Tak juga. Ada yang jauh dari Kuto datang ke sini, ya kan? Karena diundang tadi. Artinya apa? Ini semua skenario Allah. Tak ada yang menjawab, tak ada yang tahu kita. Berapa banyak orang samping masjid. Jiwang Palembang selalu masjid itulah rumah itu. Speaker ngaduk ke rumah dia. Aduk ke rumah dia speaker tu. Tapi tak muncul juga ke masjid. Macamnya kurang dalam speaker tu. Masukkan ke rumah macam. Walhasil, apa artinya? Ini bukan kerja kita. Ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah, kita ketika mendapatkan cinta Allah, kita akan menjadi orang paling bahagia dunia dan akhirat. Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan bersihkan hati kita, Allah akan istiqomahkan kita. Ini Allah, teman. Oke, semua gantungan kepada Allah. Jangan pernah merasa saya karena semangatku, karena etos kerjaku, karena semua. Lah, itu bukan ucapan orang beriman. Allah tanya di Al-Quran kepada siapa mereka? Qarun, Hammad dan sebagainya. Mereka katakan ini karena kerjaku, ini karena usahaku. Tapi kita tidak. La haula wa la quwata. Masya Allah. La haula, tidak ada daya. Al-quwah wa la quwata, al-qudrah, tidak ada kemampuan illa billah, kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mampu tapi tidak mau, ada orang mau tapi tidak mampu. Maka kita minta kepada Allah. Doa Nabi SAW setiap pagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi, apa itu ajz? Ajz itu lemah tubuhnya, namun ada keinginan dalam hatinya. Ajz, Masya Allah, lemah, tak mampu datang ke masjid, tapi pengen hadir, pengen duduk di masjid, ada keinginan kuat. Masya Allah, orang seperti ini terkadang Allah kuatkan dan mampukan dia. Berapa banyak, minta maaf, orang datang ke masjid dengan kursi rodanya, orang datang ke masjid dengan tongkatnya, orang datang ke masjid dengan diantar oleh cucunya dan sebagainya. Berapa banyak, berapa kali jumpai, duduk di depan, azan dia, sebelum kita datang dia sudah datang. Ternyata selesai azan dia megang tangan saya, Ustaz, saya ini tidak bisa melihat. Allah, saya tidak bisa melihat. Datang ke sini diantar oleh cucu saya. Setiap hari sebelum sholat saya sudah datang ke sini. Masya Allah. Ini yang tidak bisa melihat matanya, namun sudah siap di masjid. Kita minta maaf, atau sehat, keluar duit banyak, tidak datang ke masjid juga. Alhamdulillah min. Artinya apa? Kekurangan tidak melemahkan semangat dia. Yang kedua, ada kasal. Al-kasal, apa itu? Orang yang mampu tapi tidak mau. Mampu, kuat, sehat, duit banyak, tapi tidak mau. Ini kata MBA di Jong Palembang. Ini bahaya ini. Walaupun masjid terbuka lebar, walaupun dekat, walaupun kuat, namun Allah tidak berikan kemauan di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi luar biasa, tidak mau. Maka saya tidak pernah khawatir.
waktu kemarin Siru, masjid tutup dan sebagainya. Tenang aja, insya Allah masjid pasti ada bukanya. Kapan beda sekarang besok, tidak bulan ini bulan depan dan seterusnya. Tapi yang kita takutkan ketika hati kita tertutup. Walaupun masjid terbuka, kalau hati yang tertutup tidak akan mampu datang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ujung Melembang masjid itu terbuka, tidak katik pintunya. Hilang, mana pintunya? Hilang Pak San. Tak tahu itu mana pintunya nih. Yang ambil kawan bacanya. Hilangnya. Tapi jamaahnya 2 ekor. Uji aku pintu dah katik lagi katik uang ini. Mak mana digembok ini. Masya Allah. Artinya apa? Beginilah. Yang penting hati kita selalu terbuka. Maka ada keinginan dalam hati kita, insya Allah kita bisa menyambut cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Luar biasa cinta Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bangga, kita senang dengan anugerah Allah, dengan cinta Allah, bukan dengan dunia. Kalau dunia mah kita biasa aja. Lihat orang kaya, lihat pejabat, lihat konglomerat biasa aja. Biasa. Tapi kita kagum ketika bisa melihat orang taat ibadah, bisa istiqomah amal soleh, bisa istiqomah baca Quran, bisa istiqomah berzikir, istiqomah hadir majelis ta'lim. Ini luar biasa. Majelis ta'lim ini berat luar biasa. Seperti ini, kejingoan baik gitu, duduk, nyender, dengar ceramah, ini berat. Ujiannya banyak, masya Allah. Namun orang yang bisa hadir seperti ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, ista'malahu. Allah akan mempergunakan hamba tersebut. Masya Allah. Kita punya umur, kita gunakan untuk ibadah. Kita punya kesempatan, kita punya harta, kita gunakan untuk ibadah. Inilah tanda Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Majelis ta'lim ini salah satu ibadah terbaik di akhir zaman ini. Memperbanyak ibadah di majelis ta'lim. Kenapa? Pahalanya lebih dari solat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, ada tak kira-kira ibu-ibu yang dari minggu kemarin lah, solat sunnah 1000 rakaat. Tidak usah dari malam tadi, tidak usah. Dari minggu kemarin, kalau di total-total, tidak nyampe baca Ustaz. Jangankan solat sunnah, bacaannya solat subuh kemarin tuh kesiangan juga bacanya. Solat subuh, masya Allah. Namun apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, la antaghdua fata'allama bab min al-ilm khairun laka min an tusalliya 1000 rakaah. Abu Dzar, kau belajar satu bab ilmu agama, kau pelajari, itu lebih baik daripada kau salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, salat sunnah 1000 rakaat. Itu salat tarawih lagi mengas, setahun sekali. Berapa rakaat salat kita Pak? Di sini berapa? 11. Alhamdulillah masih ada salat tarawih berarti. Berapa banyak masjid salat tarawih? Tak tahu Ustaz. Percaya kemarin tu tidak kata juga salat tarawih. Auzubillah min dzalik. Salat tarawih 11 rakaat, ada yang 23, ada yang 36 dan seterusnya. Itu lagi mengasih. 11 rakaat nyengok dulu. Habis buka tadi, ngintip jendela dulu. Siapa imam hari ini? Asal keluar ngedek-ngedek, ya itu imam gitu. Lamo ini. Masjid lain belah. Musola yang paling cepat di mana? Yang paling ekspres ini. Masya Allah, cara Melembang nak cepat, nak banyak, nak lemak. Itu kalau makan itu. Kalau ibadah, nak cepat, nak tidur habis itu. Masya Allah, jadi luar biasa. Ini solat tarawih, apalagi solat 1000 rakaat. Maka ketika Allah bukakan majelis ta'lim di dekat kita, hadiri. Ini taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa, cinta-cinta Allah taburkan di tempat ini. Tak akan pernah merugi, tak akan pernah susah, tak akan pernah celaka orang-orang dekat dengan kebaikan. Dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kita beberapa resep. Kata ulama Syekh Mutawalli Sa'rawi ada 3 yang membuat orang itu tidak akan mungkin celaka dunia dan akhirat. Artinya bahagia dengan cinta Allah. Apa yang pertama? La yajtami'u syaqa ma'al birrul walidain. Tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah binasa orang yang bakti sama orang tuanya. Bakti sama orang tua, baik sama orang tua, nurut taat kepada orang tuanya. Maka luar biasa yang masih hidup berbakti dengan orang tuanya. Yang sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Salat 5 waktu dan doa setelah salat. Masya Allah, itu cara bakti kita orang yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka, sebut namanya. Itulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sedekah atas nama orang tuanya. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Umi matat ya Rasulullah, ibuku meninggal, maka aku boleh sedekah ya Rasulullah atas nama dia ya Rasulullah? Tasaddaq, kata Nabi, sedekahlah. Bertanya lagi, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata baginda Nabi? Sakiyul ma, kasih orang minum. Sedekah air. Ini cerita di tanah Arab, gersang, panas. Yang paling dibutuhkan di sana adalah banyu. Air itu sangat dibutuhkan di sana. Bahkan katanya air lebih mahal dari minyak. Kalau ngeduk belakang rumah bukan metu banyu, metu minyak. Lemak metu minyak. Minyak dah baca diminum. Kalau kita haus, yang kita cari banyu. Kalau tidak punya bensin, masih baca hidup gitu. Tapi kalau tidak ada banyu, wassalam, tidak bisa hidup gitu. Begitulah. Jadi apa artinya? Itu yang paling dibutuhkan di sana. Sedekahlah, sedekah air. Jadi sahabat tadi menggali sumur, kemudian dia sedekahkan atas nama ibunya. Masya Allah. Itu cerita di sana. Jadi sedekah terbaiknya sesuai dengan keadaan. Kalau 4 kita jangan banyu terus. Datang ke masjid mau banyu, sedekah mau banyu, yasinan tahlilan di rumah anjuk banyu. Macamnya katik lagi cetukan di sini. Uji ustaz kemarin sedekah terbaik itu banyu putih. Iya di sana. Kita ucuk nyampak bawah keluar. Sungai Musi tidak pernah kering. Masya Allah. Jadi luar biasa sesuai dengan kebutuhan. Lihat masjid sedang bangunan, bantu. Lihat anak yatim, lihat pondok pesantren, lihat madrasah, dengan lihat ustaz kiai mengajar, bantu mereka. Itu sedekah kita yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah. Jadi berusaha untuk kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ustaz, orang tua kita kan lah meninggal dunia. Madai mereka masih pacak nyingok kita, masih sampai kebaikan kita. Hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian, kata Nabi, akan disetorkan, akan ditunjukkan, akan dihadapkan kepada kerabat, sahabat, teman yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Keluarga, kerabat, sahabat yang sudah meninggal dunia, ditunjukkan mereka. In kana khairan, kalau baik, istabshiru, mereka bergembira. Ya Allah. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal dunia gembira luar biasa melihat anaknya ibadah. Datang malaikat, anakmu sedang majelis ta'lim. Datang malaikat, anakmu sedang baca Quran. Datang malaikat, anakmu sedang sholat berjamaah. Gembiranya luar biasa. Wa in kana ghaira dzalik, kalau sebaliknya, maksiat, berbuat jahat, kezaliman, kemaksiatan dan sebagainya, maka mereka tetap mendoakan kita. Allahumma la tahdihim kama Allahumma la tamutuhum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka ya Allah, sampai kau beri hidayah sebagaimana kami dulu dapat hidayah. Masya Allah.
Artinya apa? Hubungan kita dengan keluarga yang sudah meninggal dunia tidak putus dengan kematian, namun terus berlanjut, akan datang kabar-kabar baik tentang kita kepada mereka. Maka itulah Allah katakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah, Allah akan melihat amalmu. Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat amalmu, wal mu'minun, dan orang-orang beriman sama dari keluarga-keluarga kita. Yang kedua, tidak akan pernah celaka, akan selalu dalam cinta Allah orang yang la yajtami'u syaqa ma'ad du'a. Tidak akan celaka orang yang selalu berdoa. Masya Allah, selalu berdoa, dikit-dikit berdoa. Apapun masalahnya, Allah yang pertama. Apapun problemnya, Allah yang dia tuju. Apapun masalah beban hidupnya, Allah sebagai tumpuannya, Allah sebagai tempat bergantungnya, doa kepada Allah. Maka ini harus kita biasakan. Untuk kita, habis sholat doa. Segala aktivitas kita awalilah dengan doa. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Tidak ada manusia yang kuat, semua Allah yang meringankan. Tidak ada orang yang hebat, tapi Allah lah yang memudahkan. Masya Allah. Jadi kita, urusan kita mudah, lancar, luncur, berkah itu semua adalah karena kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Maka jangan sampai sungkan kita berdoa. Doa, pokoknya doa. Ustaz, tapi caknya doa gue ni tak kabul-kabul bacanya. Dari dulu minta rumah, sampai sekarang masih ngontrak juga. Jadi mana itu doa, pengabulan doa? Cara Allah mengabulkan 3. Yang pertama, ayu ajjilalahu fid dunya. Allah berikan di dunia. Minta apa dunia? Kasih. Minta rumah, jo. Minta mobil, kasih. Minta ini itu, semua yang diberi di dunia. Yang kedua, yudakhira lahu fil akhirah. Allah undurkan sampai nanti di akhirat. Masya Allah. Di surga Allah tampakkan semuanya doa-doa kita, dan kita akan terpukau dengan semua balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hadis dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, kita akan berangan-angan, ya Allah, seandainya semua doaku tidak pernah kau kabulkan di dunia, maka aku ingin semuanya kau berikan di akhirat, ya Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita di dunia ini doa tidak dikabul, berutuan kadang. Berdoa, ya Allah, bacaannya dah kata tanda-tanda bacaannya. Akhirnya besok aja. Jadilah doa kemarin lagi belum diijabah. Doa lagi, doa kemarin lagi belum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teruslah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa doa. Maka penting yang ketiga, ayasrifa. Allah ganti. Allah menghindarkan bala. Asrifa anhu minasu. Mungkin ada keburukan, mungkin ada kejahatan, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Allah hindarkan kita dari keburukan yang besar dengan doa-doa kita. Diganti dengan mungkin balak-balak yang kecil. Dinjuk balak tapi kecil. Ada orang datang, balak itu ujian. Balak itu jangan kita anggap balak itu balak itu azab. La, balak itu namanya balak adalah uji. Tergantung orangnya. Ada orang dapat balak, itu adalah azab. Siapa dia? Orang yang dapat ujian tapi tidak terima dengan ujian dari Allah. Itu berarti azab. Bukan bentuk balaknya, tapi bagaimana respon orangnya. Ini penting. Respon kita. Kalau kita minta maaf, keluar masjid, kesandung batu, merutukan mulu gitu, marah-marah. Siapa pula nodok ke batu sini? Aguk ni, marah-marah dia. Itu azab berarti itu. Azab itu, walaupun kecil. Tapi ada orang yang kedua, dikasih balak, sabar.
Sabar itu nahan. Sabar itu bisa menahan. Mulut tidak berucap yang sesuatu yang tidak diridhai Allah. Hati berusaha untuk menerima semua takdir Allah. Itu sabar. Maka terkadang ada orang meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal anaknya, air mata tetap menangis. Banyu mata tidak bisa dibudikan. Air mata sedih, nangis, air mata keluar, namun hati berusaha untuk menahan. Itu namanya sabar. Sabar itu karena kita tidak mampu, maka kita berusaha untuk menahannya. Jadi ada orang datang, dapat azab, dapat bala, kemudian dia sabar, itu berarti menjadi pengampunan dosa untuknya. Masya Allah. Sekecil apapun, ma min muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzlin wala adha wala ghammin hatta syaukatin yushaquha illa kafarallahu bihal khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, tertimpa bala apapun bentuknya yang kecil-kecil, dari mulai kesedihan, capek, letih, sumpek hati, gundah gulana dan sebagainya, sampai kata Nabi, sampai duri yang menusuk di kulit kita. Duri menusuk di kulit itu, apa kata Nabi? Akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ada dosa yang tidak diampuni dengan istighfar, ada dosa yang tidak diampuni dengan sedekah, ada dosa yang tidak diampuni dengan amal ibadah, diampuni dengan diberikan Allah ujian dan cobaan. Maka ini cara memandang kita. Ketika kita pandang ini, maka kita pasti akan berusaha untuk bersabar. Yang ketiga, orang dapat bala, dia bisa ridho. Wah, ini makom tertinggi, ridho. Yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga ridho. Masya Allah, ridho. Ada Pak Ridho sini. Udah datang ujian Pak Ridho. Masya Allah, Pak Ridho. Ridho. Apa itu ridho? Kita kan sering ridho. Kasih anak nama ridho, toko ridho, jualan galon ridho. Apa dia ridho? Pokoknya mudah-mudahan diridhoi belah. Masya Allah, luar biasa. Apa itu ridho? Sururul qalb ala madaratil qada. Itu ridho. Ridho itu hati senang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini bukan lagi nahan, tapi senang. Sandung batu ketawa mamang tadi, gelantung, alhamdulillah ya Allah. Moy kawan semua, cak ini tak waras mamang sebelah. Sandung batu, alhamdulillah. Masya Allah. Ini sudah lain. Memandang semua ujian cobaan itu dari Allah, maka ketika Allah berikan kepadanya, Allah takdirkan kepadanya, maka dia pun gembira, senangnya luar biasa. Masya Allah. Ini perlu latihan, Pak. Latihan. Ada tak kira-kira wong itu? Ada. Tapi kadang-kadang minta maaf, alhamdulillah ada Ustaz, ada. Tapi lah berhari-hari baru ngomong ridho dia. Sandung lah berotoan sampai rumah, marah mencak-mencak dengan uang rumah, baru ngomong alhamdulillah aku ridho ketetapan Allah. Dari tadi uang masjid habis kalau katanya. Ridho itu senang luar biasa. Masya Allah. Maka dah heran, kita lihat berapa ulama-ulama kita itu ketika meninggal keluarganya masih bisa tersenyum. Tersenyum, Masya Allah. Bukan senang, tapi dia ridho atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang lagi ngajar, tiba-tiba anaknya main di lantai 2, jatuh, meninggal dunia langsung. Dia tuh tersenyum. Apa kata dia? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ambil satu anakku, masih Allah sisakan 8 anakku. Masya Allah. 9 anaknya tadi. Maka inilah harus banyak-banyak anak berarti kita nih. Jadi kalau hilang sikok biasa sikok juga masih banyak yang lain. Tapi jangan juga. Walhasil apa arti? Dia masih bisa tersenyum. Bukan karena dia senang dengan musibah Allah, tapi dia menerima takdir Allah itu dengan senang hati.
Itu luar biasa. Maka saat pukulan pertama, disitulah letak kesabaran kita. As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada saat pukulan yang pertama. Masya Allah. Saat pukulan pertama, disitulah letak kesabaran kita. Bagaimana diuji hati kita. Maka kalau dapat musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Ada juga ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, aku dah nangis laki aku meninggal. Nengok itu masih pacak tersenyum. Ketemu kawan masih pacak kelakar. Pakam juga tanya, ibu hebat ni, Masya Allah, laki meninggal. Ustaz lah lama aku tunggu ni. Lain cerita lagi itu. Ini ternyata bukan ridho ketetapan Allah, ternyata ada warisnya. Na'udzubillah min. Ini ridho atas ketetapan. Tapi insyaallah tidak ada ibu-ibu di sini. Di sini sayang dengan suami ya semuanya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sayang dengan suami. Alhamdulillah. Pagi-pagi masih semangat. Sayang ibu dengan suaminya? Alhamdulillah. Galak tak melok laki masuk dalam kubur. Itu masalah itu. Waktu hidup ditanya lagi tak galak, apalagi sudah laju. Artinya apa? Kita membangun cinta bukan hanya di dunia, tapi ingin bersama di dunia sampai surga. Gimana caranya Ustaz? Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, semua hubungan, semua kekeluargaan akan jadi musuh di hari kiamat. Semua akan jadi musuh. Suami musuh istrinya, istri memusuhi suaminya, anak memusuhi orang tuanya, orang tua berlari dari anaknya dan sebagainya, sahabat semuanya. Illal muttaqin, kecuali persahabatan, hubungan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Jadi kalau kita cinta karena Allah, kita akan bersama di dunia sampai surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka kalau sayang dengan suami ibu, bangunkan laki salat subuh. Laki tidur, bangun siang nengoknya, bangun jam 2 malam, bangun kan. Kalau dah bangun silam banyu hangat. Silam banyu hangat, beda dengan banyu panas. Banyu hangat kuku siram. Cara bangunkan sayang, percik ke dikit diraya tu. Dipanggil Allah, kalau papa tak memenuhi panggilan Allah, besok dilajukan Allah. Gugup juga papa. Ya sudah bangun. Insya-Allah. Jadi luar biasa bangun. Kalau mercik itu biasanya untuk pengantin baru. Mercik ke nyuil-nyuil, Pak, bangun sayang. Masya Allah. Oh my darling, bangunlah. Kita kan mau masuk surga bersama-sama. Itu kalau baru sebulan. Tapi kalau sudah 10 tahun, pakai kaki bangun nih. Pak, bangun, azan, dengar tak apa tu? Yang luar biasa. Arti apa? Kita jaga, sayang kita. Jangan pernah pudar. Sayang kepada suami, sayang kepada istri. Begitu juga suami, sayang kepada istrinya. Perhatikan auratnya, perhatikan sholatnya. Kalau nelpon minta maaf, nelpon kita lagi di kerjaan, nelpon ke rumah, yang pertama siang hari, jangan tanya makan dulu. Ada minta maaf, langsung nelpon, masak belum? Makan belum? Oh sudah, makanlah. Apa sudah makan? Sudah. Dengan apa? Dah saja. Agak mama kepingin belum? Tapi tanyalah, sudah sholat belum? Ini perhatian suami. Ketika saya ceramah itu, ternyata hadir itu ada ustaz nyuil lakinya. Pak, istri saya cerita, Pak, bi, ya. Tadi ustaz kita, istri ngomong sama kita, ngomong saya, istri saya ngomong, ternyata istri dia curhat. Ubi, suamiku tidak pernah menyuruh aku sholat, padahal dia ustaz. Ini aib jadinya. Jadi aib berarti. Ini berutuhan jadi bini, bahaya jadi kita. Maka besok saya WA-kan, suruhlah istrimu sholat. Karena dia sahabat kita. Kita ingatkan, saling mengingatkan. Jangan makan terus. Jadilah badanlah gemuk, makan terus.
Walhasil apa artinya? Ibadah itu yang utama. Itu tanda cinta Allah kepada kita, dan kita cinta hingga bisa bersama di dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah kita. Doa jangan pernah ditinggalkan. Doa. Yang ketiga, la yajtami'u syaqa ma'al Qur'an. Tak akan pernah celaka orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Quran dekati. Maka kita dengan Quran itu tak boleh jauh-jauh. Ini sahabat yang paling setia menemani kita. Saat semua orang meninggalkan kita, saat semua menjauh dari kita, namun Quran akan bersama dengan kita. Istri pergi, suami berlari, anak mungkin sudah hilang dari pandangan kita, namun Quran yang akan bersama kita masuk ke dalam kuburan kita. Maka kita dengan Quran ada 5 tingkatan. Yang pertama, mendengar. Mendengar Al-Quran, perbanyak. Dengar Quran. Yang kedua, baca dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Baca. Itu alhamdulillah ada majelis tahsin. Nah, insyaallah. Berarti saya tidak salah. Ada majelis tahsin, belajar Al-Quran, memperbaiki Al-Quran. Penting. Tak usah sungkan, tak usah malu. Mendingan kita berusaha malu di dunia daripada kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Naudzubillah min. Tak apa-apa, tahan sebentar. Ustaz yang ngajar aku tuh muda. Tak apa-apa. Selagi manusia tak apa-apa yang ngajar kayaknya. Kalau yang lain tidak salah. Walhasil apa artinya? Kita kadang ego kita yang menutup kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Nyingok ceramah siapa? Cak tidak jelas rainya ni. Dah kaget belah. Cak masih mambu kencur. Mana ada ustaz mambu kencur? Bukan jualan jamu ustaz itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya bentuk-bentuk penghinaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka luar biasa. Ambil kebaikan. Kenapa? Hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang berharga punya kita orang beriman. Kalau kita kehilangan motor hilang, tiba-tiba ketemu di parkiran. Nah, inilah motor aku ini. Masa nyingok, ya nih ada gompel belakang dikit. Motor aku nih, cepet-cepet diambil. Karena barang kita, benar punya kita nih, yang ada cecak ngomong punya kita. Masanya mana suratnya? Dah kata orang maling budak ini. Surat ada kita, memang punya kita, ambil. Memang barang kita yang hilang kemarin. Begitulah kita dengan hikmah. Begitulah kita dengan ilmu. Dimanapun, siapapun yang menyampaikan, ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Itulah tanda Allah berikan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kedua adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baca dengan baik dan benar. Yang ketiga, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran, merenungkan maknanya, menghayati isinya, kita ambil pelajaran di dalamnya. Begitulah kita dengan Al-Quran. Jadi pelajari. Setelah dipelajari, dihayati, barulah kita akan mengamalkan isi anuan Al-Quran yang keempat. Mengamalkan. Jadi Nabi SAW ditanya istrinya Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Apa jawab istri baginda Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Masya Allah. Jadi luar biasa. Amalkan sedikit-sedikit, amalkan. Quran nyuruh kita baik, amalkan. Quran nyuruh kita ibadah, amalkan dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima adalah hubungan kita dengan Al-Quran adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang terbaik di atas muka bumi adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Kita bisa ujung mulai mengalif bata, ajarkan. Dengan siapa baca diajarkan, ajarkan. Bila perlu bayar wong. Kau nak ajarkan, sini baca. Tunjuk duit pula. Budak kecil. Sudah baliklah Rp1.000. Bayangkan, satu huruf kita ajarkan kepadanya, satu huruf. Dari satu huruf itu dia akan baca Al-Quran.
maka kita akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Alhamdulillah. Maka anak-anak kita jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Kalau bisa baca Quran, cucung kita dari kita. Belajar dengan siapa? Dengan yai. Masya Allah. Kalau yai dah baca Quran sago, pengajian, kadang yasinan tu kadang mingsal gitu. Sodorkan ke kawan. Yasin tadi, minta maaf dah bawa kacamata. Wow. Dikasih kawan sebelah, ini kacamata. Minta maaf, caknya kurang pas kacamata ini. Alasan tak baca maco tadi. Walhasil jadi luar biasa. Sedikit kebaikan maka luar biasa. Kita ayo berusaha. Allah tidak pernah melihat hasilnya, tapi Allah akan melihat prosesnya. Selagi kita mau kembali, selagi kita mau berusaha, Allah akan nilai kebaikan kita semuanya. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang, tidak akan pernah kadaluarsa. Kalau manusia menghargai hasil, tapi Allah menghargai prosesnya. Kita rasa takut. Ustaz lah belajar, Ustaz lah jungkir balik, tak baca juga. Allah maafkan insyaAllah. Kalau sudah berusahanya, jadi luar biasa. Allah al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa. Dosa tidak akan pernah terlupakan. Kita bisa lupa, kita bisa hilang, namun dosa itu akan tetap ada. Masya Allah. Ada catatannya, ada konsekuensinya. Semua dosa-dosa kita, ya Allah. Maka kita harus banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Sekarang alhamdulillah kita sudah Allah arahkan dalam kebaikan, namun kita harus terus terkenang dengan dosa-dosa kita. Jangan pernah lupakan, jangan pernah kita hilangkan dari benak kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar itulah yang membuat kita semangat memperbanyak istighfar dan kita berusaha untuk istiqomah dan kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ingat dosa, tidak akan pernah merasa baik dengan orang lain. Sekarang pakai kopiah putih, baju putih, jas buluk sorban, tapi dosa itu banyak. Kita teringat duduk pakai kursi dewean yang lain nak kati. Kalau dah ingat dosa, langsung hidung ngembang, bahu naik, sombong. Keluar dari masjid, ingok kawan, ngabsen pula. Pacak masih gelap rumah ini, belum bangun. Ini kasih, ibu, bentar lagi ibu ini metu biasa metu pakai daster. Masya Allah, ngabsen pula. Satu-satu orang di absennya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita lupa dengan dosa. Tapi ketika kita ingat dengan dosa, maka kita pun ya Allah keluar dari masjid ini merasa kitalah orang yang paling hina. Ya Allah, engkau pagi ini mampukan kami ibadah, namun dosa kami begitu banyak. Dosa kami teramat sangat luar biasa, tak terhitung nilainya, jumlahnya. Maka mudah-mudahan dengan ini kau ampuni semua ya Allah. Amin ya Rabbal. Itulah tanda orang bertakwa. Jangan pernah bangga, jangan pernah merasa hebat dengan amal ibadah. Ini penting. Karena banyak orang tertipu dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya amal soleh. Maka ada nasihat yang indah dari seorang ulama. Ini nasihat yang terakhir, Imam Hatim Al-Asam. Apa kata beliau? La taghtar bimakan salih. Jangan tertipu dengan kita duduk di tempat yang baik. Kita duduk di masjid bagus, mantap, hebat. Jangan tertipu dengan duduk di tempat yang baik. Kenapa? Fala lalakiya fiha walqiya fiha Adam malakiya. Kita tahu ayah kita semua, Abuna Adam alaihissalam, Nabi Adam dulu tinggal di surganya Allah subhanahu, di surga Allah. Namun karena sesuatu hal, kesalahan kecil, sehingga Allah turunkan ke dunia. Begitulah kita. Kalau kita merasa tertipu, merasa bangga, merasa hebat dengan kita duduk di masjid, seketika Allah cabut nikmat itu dalam diri kita. Naudzubillah min. Keluar dari masjid, jangan pernah memandang orang lebih rendah dari kita. Yang kedua, wala tagtar bi kasratil ibadah.
jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Salat malam alhamdulillah, salat witir jalan terus, salat subuh jamaah sampai salat majlis taklimnya, salat duha pula, sedekah dan sebagainya. Jangan tertipu. Kenapa? Fa inna iblis ba'da tulil ibadah laqiya ma laqiya. Kita tahu iblis ibadah bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan setahun dua tahun. 185.000 tahun. 185.000. Masya Allah. Kita umur 89,5 lagi sago sekarang. Nah, nemu orang 95 tahun itu sudah ada di sini 95. Para Allah insyaallah, mudah-mudahan para orang tua kita panjang umur sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pojok 100. Pojok 100 asaro saya ketemu umur 105. Umur 105. Masya Allah. Yai tadi lada kewawu lagi. Pojok ranjang mah tadi ede yai itu. Datang nyung. Yai, sehat yai? Alhamdulillah Ustaz. Tolong doanya Ustaz. Apa dia doa yai? Hiduplah lama main ini. Tak doa apa lagi? Tolong doakan Ustaz supaya tahun depan bisa ulang tahun lagi. Dalam hatiku masih nak panjang umur ya ini. Wah, Masya Allah. Luar. Tahun depan minta ulang tahun lagi. Ya Allah. Jadi, padahal nyingok lagi lah saro. Kita yang saro bukan dia. Nyingok lah. Mengas ya, mengas. Artinya apa? Jangan tertipu dengan ibadah kita yang sedikit. Kata Imam Ghazali, malam kemarin saya kajian di Masjid Lawang Kidul. Ketika membaca adab tentang tidur, apa kata Imam Ghazali? Jangan banyak-banyak tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidur sehari 8 jam, sehari semalam ada waktu 24 jam, berarti kita membuang umur kita 20 tahun tanpa ada aktivitas apapun. Aktivitasnya apa? Tidur, 20 tahun tidur. Masya Allah. Kalau umur 60, sepertiga dari umur kita. Tidur itu 8 jam. Kalau 12 jam, wassalam. Berapa itu sudah? Belum lagi potong nonton, belum lagi potong kelakar dengan kawan, belum lagi potong gawe dak terkeruan, belum lagi ngelamun depan rumah, ngitungi mobil motor pagi-pagi. Duduk sambil ngopi, Masya Allah ya itu. Si kok mobil liwat ini. Wah, Masya Allah. Daripada ngitung mobil, pegang saya tasbih ya. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi luar biasa. Bayangkan 20 tahun sia-sia. Maka sholat kita itu harus senang ketika ada imam lama berdirinya. Jadi kalau imam kita lama, senang. Mau kasih Pak Imam. Sholat sudah lama, nikmat luar biasa. Jangan diberutui. Asal lama dikit, besok tidak usah lagi dia jadi imam. Kamu nih macoy. Padahal maco cuma aduha. Tapi kalau bawaan ngantuk dari cak lama dunia ni. Alhamdulillah min. Memang karena pakai lagu agak panjang dikit. Bismillah, agak panjang dikit dia deh. Biasa Bismillahirrahmanirrahim ad-duha. Express itu. Walhasil ibadah kita sedikit. Orang yang banyak ibadah pun jangan tertipu dengan ibadah. Karena iblis 185.000 tahun, namun kita tahu iblis terlaknat gara-gara dia tertipu dengan banyak ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Wala taqdar bi kathratil ilm. Jangan tertipu banyaknya ilmu. Masya Allah, nasihat untuk saya dan kita semua. Punya ilmu, punya pengetahuan, punya gelar dan sebagainya, jangan tertipu. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Itulah ilmu manfaat. Semakin banyak ilmu, semakin sering hadir majelis ta'lim, semakin sering duduk dengan orang soleh, semakin sering dengan ceramah, semakin sering dengan khutbah, semakin sering dengan mau'izatul hasanah, akan semakin semangat ibadah. Itu tanda ilmu manfaat dunia akhirat. Maka luar biasa. Ini untuk saya dan kita semua. Jangan tertipu. Apalagi yang tak punya ilmu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ada majlis sungkan, ilmu tak punya bangga pula. Sudah tahu kalau aku ini sampaikan ustaz itu. Masya Allah. Ngomong dari mana? Bukan di masjid, di rumah. Dari mana bapak tahu? Kan tak ada di masjid. Kan lewat streaming. Wah.
Bangga mulu di masjid. Alhamdulillah. Yang duduk di masjid lagi biasa Ini masa terima sambil tidur pula nonton. Masya Allah. Ini penting. Stream ini penting. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin tidak sempat datang ke masjid bisa terbantukan ini. Tapi kita yang laki-laki datang ke masjid. Jangan kajian, baca di rumah tuh lah nontonnya. Baca lebih besar layarnya tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berarti tertipu dia. Kenapa? Keberkahan majelis ada saat kita berkumpul bersama. Alhamdulillah. Yang terakhir, wala taghtar biliqa'is salih. Jangan tertipu dengan banyak bertemu orang soleh, orang baik. Kadang kita bangga-banggaan, dikit-dikit minta maaf. Temu ulama ini, temu ustaz ini. Ustaz, selfie dulu. Jangan balik, foto dulu. Bagus. Namun jangan jadikan sebagai kebangga-banggaan kita. Kenapa? Dia orang soleh. Kita harus banyak mencontoh, bukan hanya membanggakan mereka. Minta maaf, apalagi cuma foto minta maaf. Foto depan Ka'bah. Wah, foto besar tidak foto depan Ka'bah itu. Oh, segedek itu penuh dia foto dia. Depan Ka'bah selfie pula. Masya Allah. Tulis, ini umrah 2020. Ini umrah 2021. Ini umrah 2020. Jika kita nak promosi macam ini di rumah. Na'udzubillah min. Artinya apa? Jangan membangga-banggakan kita pernah bertemu dengan orang baik, duduk di tempat yang baik, tapi kita minta kepada Allah agar Allah selalu berikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jam 6 kurang 5 menit. Suara lah tak jelas lagi baca ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih terjelas terdengar. Alhamdulillah, masih terasa. Saya luar biasa. Biasanya subuh itu banyak yang tidur biasa. Apa gara-gara bandrek ini bacanya? Oh, Masya Allah, ini luar biasa bandrek ini. Biasa ceramah subuh biasa. Usahlah teriak-teriak. Oh ya, ini je ku depan speaker masih baca tidur aja. Tapi ini alhamdulillah berkah Masjid Al-Hakim ini insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan donatur yang menyumbang terus berlanjut. Mudah-mudahan jamaah istiqamah. Mudah-mudahan kita sehat afiah berkah dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Ustaz, ada pertanyaan? Insyaallah. Nah, kamu nggak? Alhamdulillah kalau pengertian ini. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semalam tuh memang luar biasa. Dari semalam terakhir ngisi semalam pulang jam 12. Alhamdulillah jam 12 malam pulang sampai ke rumah budak kecil belum tidur pula. Ngendong sampai setengah 2. Masa baru terkeliap. Ini penyanyi azan tu dah ini. Datang ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat doa jamaah sekalian. Alhamdulillah kita semua sehat afiat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Orang kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, terima amal ibadah mereka. Angkatkan derajat mereka ya Allah, dan tempatkan di taman syurga-Mu ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Wa li ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wa jiranina, jiran tetangga kami semua ya Allah. Wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bidu'a. Orang yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat, semua kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada ya Allah. Wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma tawwil amarana, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Wa sahih sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna, segala kebaikan dekatkan kepada kami ya Allah. Wa ani syarri ab'inna, segala keburukan, kejahatan, balak, musibah jauhkan dari kami semua ya Allah.
waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ushfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Sakit zahir, sakit batin, sakit jasmani, sakit rohani, bersihkan dan sembuhkan semuanya ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Rahmatmu, sayangmu ya Allah lebih kami harapkan daripada semua amal ibadah yang kami lakukan ya Allah. Allahumma suril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami semua kaum muslimin ya Allah. Allahumma suril Islam wal muslimin, wahfadna wal muslimin, wa farrij anna wal muslimin, waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma suril ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma suril ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma suril ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihim salahul Islam wal muslimin. Allahumma wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihim salahul Islam wal muslimin. Allahumma irfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zada'id zulma wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.